నా పేరు సూర్య. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Padi-Padi Lici Manasu atau PPLM tahun 2018. Film ini dibintangi Sarwanan dan Sai Pallavi. ప్లీజ్ దొరికితే చంపేస్తారండి, కాపాడండి. Mimin colek dulu para penonton seperti akun Muhammad Insanul Kamil, Warisi Mampawah, fans Daun Su Family, Oci Saputra di Lombok, Lili Setiawati di Trenggalek, Ramadan di Kalsel, Darul Hikam di Ciamis, Siska Ayunita di Madura, Warsono War di Jawa Tengah, Junet di Banten, Siti Mukti di Hong Kong, Rizky Nur Febrianti di Singapura, dan semuanya dimanapun berada. सूर्य नेपाल की राह ले तो शालिनी. ఏయ్ నికాల్. Di Kolkata, India, sekelompok preman mencari orang bernama Surya untuk dihajar. Surya yang diperankan Sarwanan justru menghajar habis-habisan para preman itu hingga melarikan diri. Surya tidak mengerti apa salahnya. Kelompok yang mengincarnya juga orang asing. Surya terus memukul mereka agar menjelaskan apa salahnya. Setelah preman babak belur, barulah disadari jika para preman itu salah orang. Surya dibuat semakin jengkel. Saat itulah Surya melihat para mahasiswa kedokteran sedang mengadakan demonstrasi anti kekerasan. Surya terpesona dengan seorang mahasiswi bernama Faisali, diperankan Sai Pallavi. Sejak saat itu, Surya terus mengikuti Faisali tanpa berani menyapa langsung. Surya adalah pemain sepak bola yang jago berantem, sedangkan Faisali mahasiswi kedokteran yang selalu melawan tindakan kekerasan. Untuk membuat Faisali jatuh cinta, Surya memainkan trik. Dia pura-pura jadi orang penakut yang dikejar sekelompok preman. Teman-teman Surya berperan sebagai preman. Saat itu hujan cukup lebat. Surya bersembunyi di payung bersama Faisali. Surya pura-pura minta tolong agar keberadaannya dirahasiakan. ప్లీజ్ దొరికితే చంపేస్తారండి, కాపాడండి. Trik itu berhasil membuat Surya bisa berbicara langsung dengan Faisali. Tapi teman-temannya jadi korban. Masyarakat setempat mengeroyok mereka karena dianggap preman beneran. Surya mengaku sudah lama mencintai dan mengikuti Faisali. Karena itulah dia ingin dibunuh oleh seseorang yang juga sangat mencintai Faisali. యా నాకేం తెలుసు. Setelah berkumpul dengan teman-temannya, Surya yakin Faisali akan penasaran dan membicarakan dirinya. Tapi ternyata tidak. Faisali sama sekali tidak membicarakan Surya. Surya disarankan untuk melupakan Faisali. Masih banyak gadis lain yang bisa dipacari. Tapi Surya tidak peduli. Dia tetap mengikuti kemanapun Faisali pergi. Ketika ada cowok lain yang dekat dengan Faisali, Surya langsung memberi pelajaran. Surya ingin hanya dia yang dekat dengan Faisali. అమ్మాయిలు అడక్కపోయినా ఇస్తావు. Lama-lama Faisali merasa risih karena terus diikuti. Surya mengaku hanya mengikutinya saja tanpa mengganggu. Dia terus berpura-pura jadi cowok penakut. Untuk berbicara langsung dengan Faisali, Surya takut karena pasti akan dihajar lagi oleh pengagum rahasia Faisali. Tentu saja Faisali jadi penasaran siapa cowok itu. నీవెంటెందుకు పడుతున్నాడు? Faisali memiliki ayah bernama Prakas yang bekerja sebagai hakim pengadilan. Dia hakim yang sangat disegani dan jujur. Prakas telah menjebloskan penjahat bernama Danraj Pillai ke penjara. Anak buah Danraj akan membunuh Prakas jika Danraj tidak segera dibebaskan. Kebetulan saat itu Surya melihat hakim Prakas yang dikaguminya. Magistrate Prakash. Pak Hakim Prakas ya? Kemarin saya lihat Bapak di TV. Bapak pantas dipuji karena sudah memenjarakan Danraj. Ayo kita ngopi Pak, ujar Surya tanpa memahami situasi. Seorang preman memegang pundak Surya dari belakang.
Itu membuatnya sangat marah. తెలియకుండా చేయలేసిపోద్ది భయ. Belum lagi ada yang melototinya. Surya memberikan tamparan. ఇందాకే కదా నేను చూసింది. Surya memang tidak takut apapun. Dia tidak mengetahui jika Prakas adalah ayah Vaisali. Pertarungan pun terjadi. Preman mah hanya butiran debu di mata Surya. Surya tidak sadar telah menyelamatkan nyawa Prakas. Kehebatan Surya membuatnya dipuji bak utusan dewa. Ayahmu pasti bangga padamu, ucap Prakas. Ternyata Surya sangat membenci ayahnya. Sejak kecil dia dan ibunya telah ditinggalkan. Ayahnya lebih memilih untuk mengejar karir. Pernikahan dan keluarga dianggap beban hidup. Surya? Selanjutnya Surya kembali mengikuti Vaisali di bis. Sekelompok anak muda iseng menggoda Vaisali dengan kata-kata kotor. Surya sih diam saja. Tapi setelah Vaisali pergi, barulah dia beraksi. Surya memukul, menendang, dan menyiksa mereka. తెలిసేదా కొడతా. Para pemuda itu kemudian minta maaf kepada Vaisali. Tentu saja Vaisali jadi semakin penasaran. Siapakah pengagum rahasia yang telah menyelamatkan kehormatannya itu? Vaisali merasa sudah jatuh cinta sebelum bertemu dengannya. Bagaimana tidak, setiap ada yang mengganggunya, selalu saja pengagum rahasianya bertindak. Vaisali menemui Surya menanyakan siapa pria yang pernah memukulnya. Surya pura-pura takut ngobrol dengan Vaisali. Bisa-bisa dia dipukul lagi. Vaisali memiliki ide untuk memasangkan gelang raki sebagai tanda mereka bersaudara, sehingga pengagum rahasianya tidak akan cemburu. Surya jadi kesal mendengarnya. ఇలాంటి టెంగర్ డెసిషన్ తీసుకోకు నువ్వు. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? నిన్ను వాడిని కలిపే బాధ్యత నాది. నన్ను కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు. Untuk membuat Vaisali mencintainya, Surya memiliki ide. Surya pura-pura dikejar oleh pengagum rahasia Vaisali. Orang yang dipilih adalah Seravan, senior Vaisali di kampus. Vaisali sangat membenci Seravan. Sudah 2 tahun ini Seravan mengejar Vaisali meski berkali-kali ditolak. Vaisali begitu bersemangat untuk melihat pengagum rahasianya itu. Setelah melihat jika itu Seravan, Vaisali jadi muak. Akhirnya Vaisali lebih memilih Surya. నేను నిన్నే చెప్పాను కదా నా ఫ్రెండ్ లత. నువ్వు కాదని నేనేమైపోతాను చెప్పు. ఏమైపోతావు? Keduanya jadian, tapi Surya diminta untuk berhenti jadi orang penakut seperti saat ini. Surya diundang makan siang untuk diperkenalkan kepada orang tua Vaisali. వస్తున్నావు గా లంచ్కి. షాప్ 1 నాన్నకి పంచువాలిటీ లేదు. Surya datang penuh percaya diri. Tapi di jalan dia dilihat oleh Prakas yang belum diketahui bahwa dia adalah ayah Vaisali. Surya pernah menyelamatkan nyawa Prakas sehingga diajak untuk minum kopi di rumahnya. Surya mengaku tidak bisa karena harus pergi ke rumah teman wanitanya. Tapi karena terus dipaksa, akhirnya Surya mau mampir sebentar. Di rumah Prakas, Surya terus saja ditelepon Vaisali agar segera datang. Vaisali tidak tahu jika Surya sudah ada di rumahnya sebagai tamu ayahnya. Surya dibuat kaget setelah melihat ada foto Vaisali di rumah itu. Apalagi Prakas menyebut jika itu foto anak bungsunya. Surya langsung ingin kabur. Prakas justru memanggil Vaisali untuk diperkenalkan dengan Surya. Begitu bangganya, Prakas memperkenalkan Surya sebagai pemuda yang telah menolongnya dari preman jahat. Surya benar-benar dipuji setinggi langit. గుండా ఎదవుల నుంచి కాపాడిన దేవుడురా. Parahnya, Prakas menanyakan di mana teman cowok Vaisali yang akan datang ke rumah. Prakas tidak menyadari jika Surya adalah pacar anaknya. ఫోన్ చేయి అతనికి. బాబు ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ. Rahasia Surya selama ini yang pura-pura jadi cowok penakut sudah diketahui Vaisali. Hal itu membuat Vaisali kesal karena merasa telah dibohongi. Surya diusir pergi. చెప్పచ్చుగా. ఐ హేట్ యూ. Usaha PDKT kembali dilakukan. Surya terus merayu Vaisali. Karena tujuannya berbohong juga demi bisa mendapatkan cinta Vaisali. Akhirnya Vaisali sama dengan kebanyakan wanita. Hatinya luluh juga. Mereka pacaran lagi. Hubungan Surya dan Vaisali semakin dekat seiring berjalannya waktu. Keduanya selalu ingin bersama. Vaisali memberitahu jika dirinya harus pergi ke Nepal selama seminggu. Ada kegiatan kampus di sana memberikan pelayanan medis.
పాపం మీ శాస్త్రి గారిని అడుగు. Setelah Faisali di Nepal, Surya menyusul juga karena tidak bisa jauh dari kekasihnya. Surya kemudian menunggu Faisali di kafe. Secara tidak sengaja, Surya menyenggol seorang pria yang sedang ngopi. Surya tidak jadi minta maaf karena pria itu adalah Pipek Rapipati, ayah kandungnya sendiri. Ayahnya tidak mengenali Surya lagi karena ditinggal sejak kecil. Surya dianggap tidak punya sopan santun. Hal itu membuat Surya emosi dan ingin menghajar ayahnya. ఏమన్నా నేర్పించడానికి ఎవడు లేడు, ఏం చేయమంటావు? కల్చర్ లెస్ నాకు లేదు. Faisali datang menghentikan amarah Surya. Rupanya, Pipek Rapipati adalah penulis buku ternama yang diidolakan oleh Faisali. Surya memilih untuk pergi dari tempat itu. Suasana hati Surya menjadi rusak. Dia merahasiakan kepada Faisali jika Pipek adalah ayahnya. Faisali berusaha menghibur Surya. Adanya orang yang menikah semakin membuat Surya kesal. Surya yakin suatu saat nanti orang yang menikah itu akan menderita. Faisali heran dengan ucapan Surya. Faisali kemudian mengajak Surya untuk menikah. Kita bahagia pacaran. Untuk apa menikah? Jawab Surya. ఉండడానికి సొసైటీ పర్మిషన్ ఎవరికి కావాలి? Kata-kata Surya mengagetkan Faisali. Ternyata Surya tidak mau menikah. Dia benci pernikahan yang telah memisahkan orang tuanya. Pemikiran Surya jauh berbeda dengan Faisali. Jika akan hidup bersama, Faisali menegaskan harus melalui pernikahan. Tidak ada yang bahagia menikah. Mereka hanya pura-pura bahagia, ucap Surya. ప్రపంచంలో ఒక్క పెళ్లి నిలవదు వైషు. Faisali berusaha memahami kekasihnya itu, tapi sikap Surya justru semakin seperti anak kecil. Surya ingin hidup bersama dengan Faisali tanpa pernikahan, karena jika menikah tidak menutup kemungkinan mereka bisa bercerai. Daripada harus menikah, Surya lebih memilih putus. ఎందుకంటే కలిసి ఉండడానికి పెళ్లి చేసి విడిపోకుండా ఎందుకు ఆపలేదు? Faisali menangis mendengar kata putus itu, padahal Surya yang selama ini mengejar-ngejarnya. Dengan berat hati, Faisali mau menerima keputusan Surya. Bulan depan, Faisali juga akan melanjutkan pendidikan ke Eropa. Tidak akan ada lagi komunikasi. Faisali memeluk Surya untuk terakhir kalinya. Kita putus sesuai maumu. Kita ketemu di sini lagi tahun depan jika kamu mau kita bersama. Saya akan tunggu kamu di sini, ucap Faisali dengan derai air mata. Hidup tanpa Faisali ternyata membuatnya menderita. Berharganya seseorang memang kerap kali disadari setelah berjauhan. Sudah setahun hidup Surya hampa, sama sekali tidak berwarna. Karena itulah dia pergi ke Nepal untuk mendapatkan cinta Faisali lagi. Malam harinya Surya sudah berada di tempat perpisahan mereka dulu. Besok adalah hari yang sangat penting, tepat setahun setelah perpisahan yang sangat melelahkan. Pikiran Surya dibuyarkan dengan ulah sekelompok orang yang mencuri tasnya. Surya berusaha mengejar dan melempar mereka dengan batu. Sayangnya batu itu justru mengenai seorang petugas polisi. Surya dibawa ke kantor polisi karena telah melukai petugas. Hukumannya bisa 3 tahun penjara. Surya memohon agar dilepas. Dia datang jauh-jauh dari India ke Nepal untuk bertemu seorang gadis. Polisi meminta Surya menceritakan kisahnya. Surya menceritakan dengan detail dari awal hingga akhir, sampai-sampai matahari sudah terbit. Kisah Surya membuat polisi terharu. Mustahil dia akan kembali, dia tidak akan datang, ujar si polisi. Surya jadi kesal mendengarnya. Tiba-tiba gempa bumi dahsyat terjadi. Dalam sekejap, semuanya ambruk dan hancur. Surya selamat dari kiamat kecil itu. Surya juga berhasil menyelamatkan polisi yang tertimbun reruntuhan. Pak, tolong ucapkan lagi yang tadi. Kalau Faisali tidak mungkin akan datang, ujar Surya. Ternyata Faisali juga sudah datang ke Nepal. Untungnya Faisali selamat. Dia bahkan sempat menyelamatkan nyawa seorang anak. Korban akibat gempa bumi mencapai ribuan orang. Mayat ada di mana-mana. Surya dan Faisali saling mencari. Surya ingin memastikan Faisali tidak datang. Dia menelpon ke rumah Faisali. Tanpa memahami situasi, ibu Faisali berbicara jika mereka sedang membicarakan pernikahan Faisali dengan sepupunya yang menjadi dokter di Amerika. Surya kecewa mendengar Faisali akan menikah.
Tapi dia sangat bahagia karena Faisali tidak datang ke Nepal, sehingga tetap aman dari bahaya gempa. Meskipun di sisi lain, batin Surya berduka dan tersiksa. Hei Surya, Sun! Faisali sendiri terus mencari Surya. Setelah bisa menelpon, Faisali mengetahui jika Surya sedang berada di India. Ya, Surya berbohong setelah mengetahui Faisali akan menikah. Faisali juga bahagia mendengar Surya tidak datang ke Nepal. Perasaan Faisali sama, ingin bersama Surya lagi, tapi tidak mengharapkannya datang karena ada gempa. Dalam perjalanan kembali ke India, Surya mengetahui dari seorang anak kecil jika Faisali telah menyelamatkannya. Surya langsung kembali mencari Faisali. Vaishu! Akhirnya dia melihat Faisali dari belakang, tapi gempa susulan terjadi cukup dahsyat. Surya dan Faisali gagal bertemu. Faisali mengalami luka serius. Dia langsung dijemput orang tuanya dan dibawa ke India. Sedangkan Surya masih sibuk mencari keberadaan Faisali. Surya mendapatkan informasi dari polisi jika Faisali sudah dibawa ke Kolkata oleh orang tuanya. कोलकाता में है, तो लेके गए। Beberapa hari kemudian, Faisali sudah keluar dari rumah sakit. Dia hanya bisa menangisi nasibnya. Faisali mengira Surya tidak datang ke Nepal. Saya tidak dihargai, padahal saya punya harga diri. Saya akan melupakan Surya. Dia tidak pantas untuk saya. Ucap Faisali kepada temannya yang bernama Salini. నువ్వు ఈ ఆలోచన నుంచి బయటికి రావాలన్నా Surya tidak berhenti mencari Faisali setelah kembali ke India. Surya menemuinya, tapi Faisali pura-pura tidak mengenal Surya. Faisali menganggap Surya benar-benar orang asing. Surya minta maaf dan mengajak Faisali menikah. Surya sudah tidak membenci pernikahan lagi. Anda siapa, bos? Anda gila ya mengajak saya menikah? Saya tidak kenal Anda, ujar Faisali. Teman Faisali, Salini menjelaskan kepada Surya jika Faisali mengalami amnesia retrograde karena cedera saat gempa. Banyak hal yang dia lupakan, salah satunya tentang Surya. Cinta Surya kepada Faisali sudah teramat besar. Jika Faisali menganggap dirinya orang asing, artinya Surya bisa mengulangi semuanya dari awal. Surya akan membuat Faisali jatuh cinta lagi. అంటే రేపటి నుంచి వైశాలిని అర్థమవుతుంది. Surya memulai drama. Seperti dikejar preman, selalu mengikuti Faisali, dan lain sebagainya. Satu hal yang berbeda, reaksi Faisali tidak seperti dulu. Karena Faisali hanya pura-pura saja tidak mengenal Surya untuk melupakannya. Surya memperkenalkan namanya sebagai Kartik. Salini sampai heran dengan Surya, yang tetap saja mengejar dan mencintai Faisali. Pikirannya melupakan Surya, tapi hatinya tidak, jawab Surya. గుర్తులేదు కదా. Sepupu Faisali, Catur Ramalingam, sudah datang dari Amerika. Faisali sama sekali tidak tertarik dengan perjodohan itu. Apalagi sosok Catur seperti pelawak. Faisali menolak Catur mentah-mentah. Faisali juga sempat diajak menikah oleh temannya yang seorang dokter, Rakesh, tapi tidak ditanggapi serius. Rakesh justru dijadikan tempat curhat tentang Surya setiap kali Faisali datang kontrol kesehatan. నాన్నకు కూడా తెలిసిపోయింది. Sepertinya Faisali masih belum sembuh total, sehingga tetap diperiksa oleh Rakesh. Bahkan Faisali diingatkan untuk tidak meremehkan apa yang menimpanya. Just a bloody son. Surya melihat kedekatan mereka, tapi Faisali sedang tidak berselera berdebat. Dia meminta Surya untuk berhenti mengejarnya. Padahal Surya siap menjaga dan mengurus Faisali yang amnesia. Kenapa kamu tidak paham? Lupakan saya, pinta Faisali. Tidak mudah melupakan Faisali. Surya tetap berusaha dekat meski terus saja dicuekin dan disakiti. Faisali sampai berkata membenci Surya karena terus ditelepon. Meski mengaku benci, Faisali sangat khawatir ketika ada pesepak bola mengalami kecelakaan lalu lintas. Apalagi golongan darahnya Bombay. Faisali jadi panik dan melihat langsung ke ruangan operasi. Tentu saja itu bukan Surya. Salini jadi heran dengan sikap Faisali. Akhirnya Faisali berbicara jujur jika sebenarnya dia sempat melihat Surya saat di Nepal. Ternyata Faisali tidak sedang pura-pura mengalami amnesia retrograde. Dia memang sakit dan kondisinya semakin memprihatinkan. Menurut Rakesh, saat ini ingatan Faisali memang masih ada, tapi itu seperti burung di pohon.
Artinya hal kecil saja bisa membuat ingatannya hilang. Selanjutnya, Faisali pergi ke acara Vipek Rapipati. Surya juga pergi ke sana karena ibunya pergi. Vipek menceritakan kisah hidupnya yang menceraikan istrinya sehingga bisa sukses seperti saat ini. Hidup memang harus bisa memilih. Mendengar itu, ibu Surya tidak tahan dan memilih pergi. Surya menjadi tidak tahan. Dia angkat bicara bahwa tidak mudah meninggalkan orang yang dicintai. Perceraian juga mengkhianati komitmen hidup bersama. Vipek merasa tidak bersalah. Perceraian adalah solusi ketika bersama justru lebih menderita. Vipek menyebut istrinya kini bahagia setelah berpisah. Surya memberi bantahan. Bisa saja orang yang ditinggalkan sangat ingin hidup bersama Vipek. Jika ada masalah, seharusnya diselesaikan dan dihadapi bersama, bukan justru menjauh. Karena orang yang ditinggalkan, hidupnya pasti menderita. Faisali senyum-senyum sendiri mendengar semua ucapan Surya. Dia terharu karena mengira Surya berbicara tentang hubungan mereka. Padahal Surya sedang meluapkan isi hatinya kepada sang ayah yang tidak mengenalinya. Faisali yang terinspirasi dan tersadar tiba-tiba mengajak Surya menikah. Faisali sudah menunggu di kantor catatan sipil. కోసం రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో వెయిట్ చేస్తున్నాను. Surya menemui Faisali. Sebuah pelukan dan kata maaf diucapkan Faisali. Keduanya kemudian mendaftar untuk menikah. Surya mengaku namanya Kartik, tapi Faisali menyebut nama lengkap Surya. Hal itu membuat Surya mulai heran. Identitas lengkap Surya juga diingat dengan sangat baik oleh Faisali. Padahal Faisali sedang amnesia. Surya menjadi sangat marah karena merasa dipermainkan. Selama ini dia seperti orang gila agar Faisali bisa jatuh cinta lagi. Surya teriak-teriak sampai Faisali ketakutan. ఏడవలసింది వాడైతే నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు? Surya menjadi kasar dan pergi meninggalkan Faisali. సూర్య Penyakit Faisali kambuh karena menerima perilaku seperti itu. Dia berusaha mengejar Surya yang dikuasai amarah. Tubuh Faisali tidak kuat, lalu ambruk. ఇట్లా ఆనందంగా ఉన్నాను ఎందుకు అంత కోపంగా ఉన్నా లోపల వందలేదని అయ్యో Faisali dibawa ke rumah sakit. Prakas menunjukkan video apa yang sebenarnya dialami Faisali. Penyakitnya sudah cukup parah. Hal-hal kecil mulai dilupakan Faisali. Itulah sebabnya dia sering sedih dan stres. Ketika Faisali marah di telepon, ternyata karena frustasi dengan penyakitnya. Faisali berusaha menyembunyikan penyakitnya kepada orang-orang. Hal yang paling membuat Faisali sedih adalah jika harus melupakan Surya. Itulah mengapa Faisali berusaha agar Surya menjauhinya. చచ్చిపోవడం బెటర్ ఆప్షన్ కదా. Surya bersedia hidup bersama Faisali bagaimanapun keadaannya. Dia akan menjaga Faisali. కానీ అదే నిజం సూర్య నీకు మాత్రమే తన నిజం చెప్పింది సూర్య Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menikah dan resmi menjadi suami istri. Film selesai. Bye-bye.